selamat malam. Kak, Suara saya kedengaran? Ran, Oke, aman ya. Gimana kabarnya hari ini? lumayan sih Kak, cuman agak capek aja. Capek ya? Lagi banyak kegiatan atau tugas? Lagi banyak tugas terakhir ini. Wah, pasti lumayan kepikiran ya. Tapi makasih ya kamu udah mau nyempatkan waktu untuk hadir di sesi ini. Santai aja, di sini kamu bebas menceritakan tentang apa saja yang ingin kamu ceritakan. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Jadi kira-kira hal apa yang pengen kamu bahas atau lagi mengganggu pikiran kamu? Aku tuh sering banget nugas, nunda-nunda tugas Kak, jadi numpuk terus. Nunda tugas sampai numpuk ya. Iya Kak, terus nanti kalau udah mepet, udah deadline gitu, baru panik sendiri, baru mau bingung mau kerjakan yang mana, Kak. Jadi awalnya ditunda, tapi akhirnya jadi stres sendiri pas deadline-nya udah dekat. Iya Kak. Biasanya kamu nunda tugas itu karena apa? Lagi capek, bosan, atau gimana? Kadang lagi malas aja sih Kak, misal kalau deadline-nya minggu depan, jadi saya nunda kayak nanti aja lah, sehari atau 2 hari pas mau dikumpul baru saya kerjakan gitu Kak, karena ya tergantung tugasnya sih Kak. Kalau misalnya menurut saya gampang aja ya nanti aja baru saya kerjakan. Nah terus karena sering ditunda, terus ada juga dari mata pelajaran yang lain, jadinya numpuk tugasnya Kak, dan jadi bingung sendiri mau kerjakan yang mana dulu gitu Kak. Oke, baik. Jadi antara rasa malas dan juga bingung mulai duluan dari mana ya? Iya Kak. Waktu kamu lagi nunda itu biasanya kamu ngapain? Paling main HP, scroll TikTok atau nonton drakor gitu Kak. Jalan sama teman-teman, enjoy. Oke. Relate sih itu. Banyak yang sering ngalamin itu juga. Kalau misalnya kondisi ini bisa berubah, kamu pengennya jadi yang seperti apa? Pengen lebih disiplin aja sih kan, dan nunda-nunda. Misal dikasih tugas, kalau bisa saya selesaikan hari ini juga ya saya selesaikan Kak. Kalau misal ada kerjaan yang lain kan. Lebih disiplin dan bisa langsung kerja tugas ya. Iya. Menurut kamu nih, kalau itu tercapai, apa yang bakal berubah di keseharian kamu? Pasti lebih tenang sih Kak, karena kan misalnya dikasih tugas terus sudah selesai, terus sudah pas deadline-nya sudah tidak mikir lagi, oh ada tugas ini ternyata, terus ada lagi tugas yang ini gitu Kak, jadi tidak panik pas sudah mau kumpul tugas kan Kak. Oke, saya penasaran deh, pernah nggak sih kamu ada di kondisi dimana kamu bisa ngerjain tugas tanpa nunda? Pernah sih Kak, tapi jarang. Nggak apa-apa, yang penting kan pernah. Biasanya waktu itu situasinya kayak gimana? Lagi mood aja sih Kak ngerjainnya, kayak tergantung mata pelajarannya kali ya Kak. Kalau emang mata pelajarannya saya suka ya pasti saya akan langsung kerjakan Kak tugasnya. Berarti sebenarnya kamu itu punya kemampuan itu ya, cuman belum konsisten aja. Ya Kak. Kalau dari skala 1 sampai 10, di mana 1 itu sangat sering menunda dan juga 10 itu disiplin banget. Kamu sekarang berada di angka berapa? Mungkin di angka 4 kali Kak. Oke, 4 ya. Menurut kamu kenapa bisa sampai 4? Kenapa bukan 2 misalnya? Soalnya kadang saya tetap ngerjain juga walaupun telat. Intinya sebelum dikumpul ya
selesai juga sih Kak tugasnya. Karena takut kena hukum kali ya Kak. Atau mungkin takut nilainya jelek nanti Kak. Nah, itu berarti kamu tetap punya tanggung jawab ya. Itu poin penting sih. Oke, menurut kamu, supaya naik ke angka 5 aja dulu, hal kecil apa yang bisa kamu lakukan? Mungkin mulai dari jadwal kali ya Kak. Oke, bikin jadwal. Ada lagi mungkin? Kurangi main HP aja sih Kak. Nah, itu realistis banget. Nggak harus langsung sempurna, yang penting ada perubahan kecil, sedikit demi sedikit dulu. Dari dua itu, menurut kamu mana yang paling mudah buat dimulai? Mungkin kurangin main HP Kak, karena di pulang sekolah kan main HP. Terus udah main HP aja terus saya Kak. Oke, bagus. Jadi langkah pertama kamu itu lebih ingin mengurangi distraksi dulu ya. Jujur ya, dari cerita kamu tadi, saya melihat ini kamu sebenarnya sudah cukup sadar sama masalahnya dan tahu harus mulai dari mana. Iya sih, cuman kadang susah jalaninnya Kak. Mungkin karena kayak ya itu tadi kembali lagi ke deadline-nya kan Kak, karena biasa guru kan seminggu dikasih tugas tuh untuk diselesaikan. Jadi ya agak malas-malasan lebih. Iya. HP. Makanya ya HP buat Kak. Oke, wajar banget ya. Perubahan itu memang proses. Nggak langsung drastis, yang penting kamu mulai dari hal-hal kecil dulu. Oke, jadi kita rangkum ya. Kamu mulai dengan yang pertama itu mengurangi penggunaan HP saat mau belajar. Terus yang kedua, pelan-pelan mulai bikin jadwal. Benar ya? Ya Kak, benar. Oke, itu sudah langkah yang paling bagus. Nggak perlu langsung sempurna, yang penting konsisten sedikit demi sedikit. Gimana perasaan kamu setelah sudah menceritakan? Agak lega atau masih kepikiran? Lumayan lega sih Kak. Syukurlah. Makasih ya sudah mau cerita dengan terbuka hari ini. Ya, makasih juga Kak sarannya. Sama-sama, semangat ya. Kamu pasti bisa pelan-pelan berubah. Semangat ya, semangat. Dadah.